PLT Juru Bicara KPK Bidang Pencegahan IP Mariati Kuding. Pro 1, Kanal Inspirasi. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Ipi. Pagi Mbak Desi. Ya, apa kabar? Sehat? Sehat, Alhamdulillah. Baik. Semoga Mbak Desi dan teman-teman RRI ND juga dalam keadaan sehat ya. Amin, kami dalam keadaan sehat semua di studio. Bu Ipi, untuk upaya pencegahan perilaku korupsi, ini KPK juga rupanya membuat terobosan lagi begitu ya, dengan membentuk desa-desa anti korupsi, betul begitu Bu Ipi ya? Iya betul Mbak Desi. Jadi kalau kita bicara mengenai pencegahan korupsi, terutama kalau dalam konteks sosialisasi dan kampanye anti korupsi, bagaimana kita mendorong pelibatan peran serta masyarakat untuk bersama-sama kembali menguatkan nilai-nilai anti korupsi, nilai-nilai integritas begitu ya, yang kita harus mulai dari dalam diri kita sendiri. Memang membutuhkan cara-cara yang kreatif, cara-cara yang inovatif, atau cara-cara yang kemudian bisa menarik minat masyarakat untuk ikut mendukung, untuk ikut terlibat, dan untuk ikut berpartisipasi secara aktif. Oke. Program Desa Anti Korupsi ini sebenarnya sudah kami luncurkan di Desember tahun 2021 yang lalu Mbak Desi. Jadi kemarin yang kami lakukan di Desa Pakato, Bonto Manaru, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan itu adalah kegiatan diawalinya begitu ya, membentukkan percontohan desa anti korupsi untuk tahun 2022. Jadi tentu saja kegiatan kemarin tidak terlepas dari program yang telah kami luncurkan di akhir tahun yang lalu. Jadi ini merupakan kelanjutan begitu ya. Kalau di tahun lalu kami meluncurkan program tersebut di Kabupaten Bantul, tepatnya di Desa Panggung Harjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Saat itu kami melalui proses seleksi begitu ya, melalui rangkaian observasi, kemudian penilaian yang juga melibatkan beberapa mitra KPK dari kementerian lembaga, ada Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, kemudian juga ada Kementerian Desa, PDTT tentu saja, dan juga ada pemerhati anti korupsi dan juga pemerhati desa, konsultan yang kami libatkan, kemudian memilih Desa Panggung Harjo sebagai piloting project, sebagai desa percontohan. Nah ini yang kemudian kami harapkan di tahun-tahun berikutnya akan semakin banyak desa-desa anti korupsi yang bisa kita wujudkan. Nah, di tahun 2022 ini sebenarnya untuk rangkaian proses pembentukan percontohan desa anti korupsi, KPK bersama-sama tadi dengan kementerian, lembaga, dan juga konsultan dan pemerhati desa maupun pemerhati anti korupsi telah memilih begitu ya, melalui proses observasi dari 23 desa yang kami dapatkan berdasarkan usulan dari kepala daerah maupun dari hasil proses seleksi atau pemilihan yang kami lakukan secara mandiri dengan teman-teman kementerian lembaga tadi. Ada total 23 desa kandidat sebenarnya saat itu. Nah, melalui proses observasi, kami kemudian memilih 10 desa untuk mewakili 10 provinsi. 10 provinsi itu apa saja? Ini mewakili beberapa wilayah, baik di Indonesia bagian barat maupun tengah begitu ya. Sementara ini memang masih sampai wilayah tengah. Untuk tahun depan kami tentu juga akan masuk kepada teman-teman desa di wilayah Indonesia Timur. Jadi ini memang masih bertahap. Setelah yang lalu satu desa di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, tahun ini insya Allah kita akan membentuk 10 percontohan desa anti korupsi di wilayah Indonesia Barat dan Tengah. Tahun depan insya Allah masih ada 23 lagi provinsi. Kita juga akan masuk nanti ke sisa dari Indonesia bagian Barat, Tengah, dan tentu saja teman-teman dari desa di wilayah Indonesia Timur. Jadi harapannya nanti seperti itu bertahap Mbak Desi. Dan di tahun 2024 nanti kita berharap tentu sudah ada setidaknya perwakilan satu desa dari setiap provinsi. Nah ini yang kemudian kita berharap konsep dari program ini adalah berawal dari satu desa percontohan di setiap provinsi. Ini kemudian bisa dikembangkan, bisa menularkan praktik baik yang sudah mereka lakukan begitu ya, dan desa-desa lainnya bisa ikut belajar dari pengalaman ataupun apa yang sudah dilakukan oleh desa-desa yang menjadi desa percontohan tadi. Ini harapannya Mbak Desi. Baik Bu Ipi, ini dari 10 desa anti korupsi yang nanti akan dibentuk begitu oleh KPK,
boleh disebutkan desa-desa mana saja karena kami dapat kabar bahwa satu ada di Kabupaten Ende begitu Bu Ipi. Betul, ada satu desa di Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur yang terpilih menjadi calon ya, sekali lagi ini kita masih dikatakan adalah calon percontohan desa anti korupsi karena nanti setelah kick off pembentukan calon ataupun percontohan desa anti korupsi yang kemarin kita lakukan di Desa Pakato itu, maka 10 desa ini akan menjalani proses yang namanya bimbingan teknis. Untuk Desa Pakato sudah dimulai hari ini begitu ya. Jadi setelah kick off kemarin tanggal 7, dimulai hari ini tanggal 8 sampai dengan tanggal 21 Juni nanti. Nah, secara bertahap KPK juga akan melakukan BIMTEK untuk 9 desa lainnya di 9 provinsi tersebut. Untuk Kabupaten Ende diwakili oleh desa, mohon maaf kalau saya ada kekeliruan untuk penyebutan nama desanya Mbak Desi ya. Ini data yang saya dapatkan dari teman-teman di lapangan. Untuk desa dari Kabupaten Ende ada desa Batu Soko Barat kalau tidak salah namanya. Batu Soko Barat betul Bu Ipi. Batu Soko Barat ya. Kemudian ada desa Kamanghila, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Yang ketiga ada Desa Hanura, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung. Kemudian ada Desa Mungguk, Kabupaten Sekadau, Provinsi Kalimantan Barat. Ada Desa Cibiruwatan, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat. Kemudian Desa Banyu Biru, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Dan juga Desa Sukojati, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur. Kemudian Desa Kutuh, Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Desa Kumbang, Kabupaten Lombok, Provinsi NTB. Jadi itu 10 desa. Betul ya, tentu saja dengan Desa Pakato kemarin begitu ya di Kecamatan Bonto Manaru, Kabupaten Goa, Provinsi Sulawesi Selatan. Bu Ipi, dan kebetulan kemarin juga dengan bangga kami juga mengapresiasi kehadiran beberapa gubernur yang secara langsung yang termasuk dalam 10 provinsi yang menjadi prioritas untuk pembentukan percontohan desa anti korupsi di tahun ini ya. Kemarin ada Gubernur Jawa Timur, kemudian Gubernur Jawa Tengah, kemudian juga ada Gubernur NTB, dan tentu saja Gubernur Sulawesi Selatan sebagai tuan rumah juga hadir. Saya berharap bahwa ini satu wujud ataupun satu pertanda komitmen begitu ya, pimpinan ataupun kepala daerah untuk kemudian mendukung dan ikut terlibat aktif mendorong terbentuknya semakin banyak nanti desa-desa anti korupsi di wilayah masing-masing. Ya, semoga. Bu Ipi, kami juga ingin tahu sebenarnya bagaimana indikator penetapan calon-calon desa anti korupsi ini. Apakah KPK sudah memulai tahapan sejak beberapa bulan lalu untuk melakukan observasi atau seperti apa Bu Ipi? Iya, betul sekali Mbak Desi. Jadi sejak kita luncurkan sebagai simbolis gitu ya program ini di akhir tahun yang lalu, memasuki tahun 2022 ini untuk pembentukan percontohan desa anti korupsi tahun 2022 sebenarnya sudah kami mulai sejak bulan Februari. Jadi kurang lebih 2 bulan, di bulan Februari hingga Maret kemarin kami melakukan tadi proses seleksi gitu ya, dan kami menjaring ada 23 desa di 10 provinsi tadi yang sudah disebutkan sekali lagi. Kemudian terpilihlah 10 calon percontohan desa anti korupsi. Prosesnya yang dilakukan meliputi 4 tahapan. Jadi tahapan yang pertama tadi di Februari dan Maret kami lakukan observasi, kemudian dibuka untuk mengawali kegiatan BIMTEK-nya yaitu kemarin dengan melakukan kick off begitu ya, dan kebetulan diwakili oleh Desa Pakato, Kabupaten Goa. Dan langsung dilanjutkan dengan kegiatan bimbingan teknisnya itu sendiri. Jadi mulai hari ini tadi seperti saya sampaikan untuk Pakato sudah dimulai dari tanggal 8 ini sampai dengan tanggal 21 Juni nanti. Dan paralel ini akan berlangsung di 9 desa lainnya. Dan setelah proses ataupun tahapan BIMTEK yaitu proses di mana kami bersama-sama dengan para pemangku kepentingan lainnya dari instansi terkait lainnya memberikan materi dan penguatan begitu ya untuk teman-teman di desa. Kemudian akan mulai kami lakukan proses penilaian. Nah, harapannya nanti di akhir sekitar bulan November ataupun paling lambat di Desember tahun ini, maka kita sudah bisa lakukan pengukuhan terhadap 10 percontohan desa anti korupsi ini. Tentu kita berharap 10-10-nya ini nanti akan dapat kita kukuhkan begitu ya, sebagai desa anti korupsi yang bisa menjadi contoh bagi desa-desa yang lainnya. Ya, berarti bisa juga tidak jadi dikukuhkan begitu Bu Ipi ya?
Kami membangun satu instrumen penilaian, Mbak Desi. Jadi melalui instrumen penilaian inilah kemudian yang kami dorong dalam proses BIMTEK, bagaimana desa bisa kemudian memperbaiki 5 komponen ini, begitu ya, sebagai indikator untuk dapat ditetapkan atau dikukuhkan sebagai desa anti korupsi. Jadi apa saja indikatornya itu? Yang pertama, dia meliputi penguatan terkait dengan tata laksananya. Kemudian yang kedua terkait dengan bagaimana sistem pengawasannya. Yang ketiga terkait dengan kualitas pelayanan publik. Yang keempat bagaimana partisipasi dan peran serta masyarakatnya. Dan yang kelima tanpa meninggalkan kearifan lokal, begitu ya, nilai-nilai budaya, nilai-nilai agama ataupun nilai-nilai kemanusiaan lainnya yang ada di desa, yang tumbuh subur, yang menjadi bagian dari budaya di desa itu, yang kemudian bisa mendorong atau kita jadikan ini sebagai satu perekat, begitu ya, untuk kita mendorong tumbuhnya integritas dan budaya anti korupsi di lingkungan desa. Nah, 5 komponen ini kemudian yang kami lakukan proses penilaian baik secara mandiri nanti, begitu, melalui self assessment oleh desanya, dan juga melalui penilaian eksternal oleh tim yang tadi terdiri dari KPK, kementerian lembaga, dan juga ada konsultan dan pemerhati desa. Baik, Nanti ada bobot scoring yang kami lakukan di sana, dan ada standar minimum scoring yang harus dicapai oleh desa. Ya, baik. Mudah-mudahan semuanya 10 desa ini semuanya bisa dikukuhkan begitu ya, agar bisa menjadi percontohan bagi desa-desa lainnya begitu, Bu Ipi. Betul, kalau Baik. kita melihat pada strategisnya program ini, Mbak Desi, sekali lagi tentu tidak terlepas dari bagaimana sebenarnya kalau kita lihat kasus korupsi yang terjadi di lingkungan desa. Setidaknya ketika mencatat dari data yang kami kumpulkan dari aparat penegak hukum lainnya, baik teman-teman di kepolisian maupun di kejaksaan, setidaknya ada 601 kasus korupsi di lingkungan desa yang melibatkan 686 tersangka aparatur desa. Tentu ini kondisi yang sangat memprihatinkan, yang kita berharap kemudian seiring dengan terus dikucurkannya dana desa oleh pemerintah, maka pemerintah desa yang pertama tentu secara infrastruktur, secara kompetensi SDM, dan secara sistem bagaimana pengelolaan dan penanggung-jawaban anggaran desa ini dapat kita tingkatkan menjadi lebih transparan, lebih akuntabel, sehingga potensi penyimpangan itu bisa kita hindari, begitu ya. Nah, ini kita berharap kemudian makanya dari desa ini sebagai sistem pemerintahan terendah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, ini kemudian akan tumbuh budaya ataupun nilai-nilai integritas, kita bisa minimalisir atau bahkan kita bisa hapuskan perilaku korupsi itu, dan kemudian ini yang kita harapkan dapat menyebar sampai dengan tingkatan pemerintahan yang lebih tinggi, yaitu ke kabupaten, kota, hingga ke provinsi, dan tentu saja ke bangsa dan negara ini ya. Ya, terima kasih. Ya, itu harapan kita bersama, Bu Ipi ya. Semoga terwujud. Terima kasih, Bu Ipi. Waktunya bersama dengan RRI pagi ini, Bu Ipi. Terima kasih Mbak Desi, selamat pagi. Selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitasnya. Pendengar, bersama kami baru saja PLT Juru Bicara KPK bidang pencegahan Ipi Mariati Kuding ini ya, menyampaikan informasi terkait dengan upaya-upaya KPK untuk mencegah korupsi, salah satunya adalah dengan membuat bimbingan teknis ya untuk calon-calon desa anti korupsi yang nanti akan ditetapkan di akhir bimbingan teknis tersebut. Tetaplah bersama kami karena setelah ini masih ada informasi-informasi menariknya yang kami akan hadirkan untuk Anda. Berikut juga nanti akan kami hadirkan informasi tentang biarawan-biarawati di Sika ya, yang mendemo perjuangkan nasib korban TPPO di Kabupaten Sika. Lalu juga ada klarifikasi dari Kementerian Pan-RB terkait dengan isu bahwa apakah benar tahun 2023 nanti honorer akan dihapus dan diatur dengan pola outsourcing. Ikuti informasi selengkapnya di Lintas Ende Pagi. Pro 1, Kanal Inspirasi.